مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in. Amma Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini di pagi yang ke-15 di bulan Ramadan dan di bulan Maret, artinya sudah setengah bulan kita menjalankan ibadah puasa. Wayeun balik ayat laun bian nggih. Ada yang balik ayat mulai tadi malam 15 mulai balik ayat, ada yang mulai balik ayat malam 16. Ala kulli hal, ini merupakan al-adah, kebiasaan yang dilakukan oleh satu daerah, satu tempat, dan ini tidak ada salahnya. Jadi yang balik ayat lebih dulu, bahkan dari malam pertama pakai al-qadar di awal, tidak masalah. Karena ini bukan merupakan rukun dari sholat sunnah tarawih. Jadi bebas saja ayat yang ingin dibaca, bahkan yang nggak balik ayat pun nggak masalah. Misal seperti yang di Islamic Center, karena memang pakai satu juz, maka malam ini tidak pakai al-qadar di awal, tetap lanjut juz 16 berarti. Dan insya Allah mulai iktikaf malam ini, sudah mulai iktikaf di Islamic Center. Sholat tahajudnya 2 juz. Jadi sampai selesai malam ke-30 itu sudah khatam. Jadi 3 kali khatam di Islamic Center. Tarawehnya 1 juz setiap malam, dan mulai malam hari ini 2 juz untuk sholat tahajudnya. Jadi tetap ba'da isyanya ada taraweh, dan malamnya i'tikaf plus sholat tahajud pakainya 2 juz. Ini bagi yang memiliki kesempatan, kekuatan, sila. Kita mencari keridhaan Allah di sana. Waalaikumsalam. Jadi istilah balik ayat ini kita awali dengan al-qadar. Al-qadar mengambil barokah. Mengambil barokah dalam bahasa Arab adalah tabarruk. Tabarruk, mengambil barokah dari al-qadar, dengan harapan adalah mudah-mudahan dengan kita membaca surat al-qadar itu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah ini harapannya. Jadi imam kita membaca Al-Qadar di awal rakaat pertama, rakaat keduanya baru At-Takatsur sampai nanti berurutan sampai Al-Lahab. Witirnya boleh menggunakan yang panjang, misalkan menggunakan Al-A'la di rakaat pertama, di rakaat keduanya Al-Ghasyiyah, ini yang sunnah. Al-A'la rakaat pertama, Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Andin belo lalu kadukul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, ini juga boleh. Jadi manapun boleh kita kerjakan untuk sholat sunnah taraweh. Pokok sakmile gawe doang. Nggih. Dendet pineng gara-gara ni kadu ayat ni mun dien mile gawe. Nah ini ki bahaya. Nggih. Karena perbedaan pendapat akhirnya enggak ingin sholat taraweh. Yang kedua adalah karena memang terbiasa di tempat kita balik ayat, maka imam selanjutnya nanti, imam-imam kita ini mungkin bisa diingatkan. Nggih. Karena memang jadwal tiang sampun selesai, jadwal tiang jadi imam. Jadi tidak ada imam, tidak ada jadwal lagi tiang niki sampai akhir Ramadan jadi imam tarawehnya. Jadi mengingatkan untuk imam-imam taraweh di masjid kita biasa balik ayat. Jadi pakai rakaat pertama al-qadar, rakaat keduanya baru at-takatsur sampai akhir. Dan di witir jangan lupa kunut. Nah ini sudah menjadi kebiasaan dan sunnah. Kemarin kita bahas di bab iktikaf dan di tema tentang tarawih itu sudah kita jelaskan bahwa di pertengahan akhir daripada bulan Ramadan disunnahkan kunut pada witir terakhirnya. Dan witir di situ bahkan dikiaskan hukumnya sama dengan witir yang di subuh. Apabila ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ini bagi takmir atau siapapun lah nantinya bisa mengingatkan imam-imam kita. Kebetulan imam-imam kita di sini adalah imam-imam muda.
nggih. Kebanyakan imam-imam muda, ustaz-ustaz masih bajang ini luar biasa. Jadi bisa diingatkan nanti untuk al-qadar di awal dan witir di kunut di witir akhir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita di bab zakat. Kemarin kita sudah jelaskan tentang jenis makanan yang dikeluarkan dalam zakat, lalu kadar makanannya berapa jumlahnya, dan bagaimana hukum seorang ayah yang membayarkan zakat untuk anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah waktu membayar zakat. Waktu membayar zakat ini dibagi menjadi 5. Pertama ada waktu wajib. Waktu wajib membayar zakat. Kapan waktu wajib membayar zakat? Seseorang dibebani kewajiban zakat fitri atau zakat fitrah dengan mendapati sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal, yakni orang tersebut hidup dan memenuhi syarat-syarat wajib saat tenggelamnya matahari terakhir bulan Ramadan. Maka dia ini waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah ketika dia dapat merasakan separuh bulan Ramadan dan separuh bulan Syawal. Seperti yang kami contohkan, misal ada ibu hamil tua, udah hamil besar, melahirkan, dan melahirkannya saat hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib itu masih Ramadan, lahir sebelum maghrib, ba'da maghribnya sudah 1 Syawal, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau lahirnya ba'da maghrib, tidak wajib mengeluarkan zakat, karena bayi tersebut hanya mendapati bulan Syawal, tidak dapat bulan Ramadannya. Atau ada orang tua kita, ya, orang tua kita dari takdir Allah, dia wafatnya di hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib, maka dia tidak wajib bayar zakat, tidak wajib kita keluarkan zakat untuknya, karena wafatnya sebelum maghrib dan itu masih bulan Ramadan, jadi belum merasakan bulan Syawalnya. Tapi kalau wafatnya ba'da maghrib, maka ada tanggungan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, karena merasakan bulan Ramadan dan juga merasakan bulan Syawal. Ini waktu wajib. Yang kedua adalah waktu fadilah atau waktu yang afdol. Waktu yang afdol untuk dikeluarkan zakat fitrah, yakni adalah pada hari Id, setelah terbit fajar sampai sebelum dilaksanakan sholat Id. Ini yang waktu paling afdolnya. Jadi setelah terbit fajar, setelah sholat subuh di tanggal 1 Syawal, nah ini paling bagus kita keluarkan zakat fitrah sampai menjelang waktu sholat Idul Fitri, ya. Sampai menjelang waktu sholat Idul Fitri. Idul Fitri kita, kalau sholat sunnah Idul Fitri itu bagusnya agak diundurkan sedikit. Kalau Idul Adha baru dimajukan. Ini kalau ambil kesunahan dalam pelaksanaan ibadah sholat Id. Okay. Jadi waktu paling afdol adalah setelah subuh sampai menjelang waktu sholat Id. Waktu jawaz adalah waktu yang diperbolehkan orang mengeluarkan zakat fitrah. Kapan kita mulai boleh mengeluarkan zakat fitrah? Sejak awal Ramadan sudah boleh. Okay. Sejak awal Ramadan sudah boleh kita keluarkan zakat fitrah. Ini sudah boleh. Okay. Jadi awal Ramadan kita langsung keluarkan zakat fitrah itu nggak apa-apa. Itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Ada waktu karohah. Waktu karohah itu adalah waktu yang dibenci. Ya. Tetap sah zakat fitrahnya, namun hukumnya makruh. Ya. Makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yakni mengakhirkannya dari setelah sholat Id sampai tenggelam matahari. Ya. Jadi dia keluarkan zakat fitrah setelah sholat Id. Ada yang mengatakan haram, tetapi di sini dikatakan makruh mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id sampai tenggelamnya matahari atau sampai maghrib. Tapi masih di hari yang sama, yakni masih di tanggal 1 Syawal, itu masih boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dikeluarkannya setelah sholat Id, hukumnya makruh. Kecuali bila ada suatu maslahat seperti menunggu kerabat atau orang fakir yang soleh, ini boleh. Misalkan kita punya kerabat
yang memang kita ingin keluarkan zakat fitrah kepada dia. Dia sedang dalam perjalanan misalkan untuk ke tempat kita, dan lama kita tunggu, kita kenal kerabat kita ini orang soleh, orang baik-baik ya. Maka ketika kita tunggu, pelaksanaan sholat id sudah mulai, akhirnya kita sholat id dulu. Selesai sholat id barulah dia datang, baru kita kasih dia, itu tidak apa-apa. Ini karena ada uzur, udah kita niatkan untuk ngasihkan ke dia. Namun tetap yang lebih afdol tadi kita serahkannya sebelum sholat id. Ada waktu haram atau waktu hurmah, waktu yang diharamkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Yakni menunda pembayaran zakat hingga melewati hari pertama, yakni setelah terbenamnya matahari pada hari pertama bulan Syawal. Jadi ba'da maghrib hari pertama tanggal 1 bulan Syawal itu haram mengeluarkan zakat fitrah. Hukumnya haram mengeluarkan zakat fitrah. Namun jika ada uzur, maka statusnya menjadi qadha dan tidak ada dosa atasnya. Kalau ada uzur, seperti ketika ada seseorang yang hartanya belum datang atau tak menemukan orang yang berhak menerima zakat hingga melewati hari pertama, ini termasuk uzur. Dia sudah pesan beras misalkan berkilo-kilo misalnya atau kuintal-kuintal, ingin bagikan, tapi ada kendala, berasnya mungkin kendaraan yang dipakai itu adalah bocor dan sebagainya, akhirnya tidak bisa datang tepat waktu. Sedangkan dia sudah persiapkan di rumah, sudah tidak ada apa-apa lagi, hanya ini yang diandalkan, beras yang diantarkan. Baru dikeluarkanlah di hari kedua, maka itu boleh. Itu boleh karena ada uzur dan bukan atas kesengajaan dirinya. Dan itu hukum zakat fitrahnya adalah qadha. Hukum zakat fitrahnya mengqadha zakat fitrah yang kemarin yang tidak dikeluarkan. Jadi dikeluarkan di hari kedua, atau hari kedua ini hitungannya adalah mulai ba'da maghrib. Mulai ba'da maghrib di tanggal 1 Syawal, karena ba'da maghrib ini sudah masuk tanggal 2 Syawal. Atau dia tidak menemukan orang yang berhak menerima zakat fitrah di hari pertama, dia cari orang-orang mana, karena mungkin dia tinggal di komplek perumahan orang kaya, dan semuanya orang-orang kaya yang memang tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Akhirnya sampai hari itu tidak menemukan, ini boleh dia undur sampai dia menemukan orang ini. Di hari keduanya baru dia temukan orang yang fakir, orang yang membutuhkan misalkan. Ini ada uzur. Yang penting tidak atas dasar kelalaian atau kesengajaan. Kalau ada unsur kelalaian dan kesengajaan maka berdosa. Karena kemarin kita sudah jelaskan bahwa hukum zakat fitrah adalah ijma' para ulama wajib. Sesuai dengan ijma' para ulama hukumnya wajib, kesepakatan para ulama. Jadi zakat fitrah niki hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan karena kelalaian, ditinggalkan karena kesengajaan kita, maka berdosa. Tapi kalau ada uzur maka tidak jadi dosa. Nah ini kalau misalkan bapak ibu bingung bagaimana ini harta zakat fitrah ini diserahkan kepada siapa dan tidak menemukan, maka serahkan kepada masjid, nanti akan dibantu oleh pengelola, amil zakat, dibantu oleh nanti para amil zakat untuk menyalurkan zakat fitrah kepada orang-orang yang membutuhkan. Boleh di masjid kita atau di masjid lain juga tidak apa-apa. Mana yang bagus memang di masjid kita, karena zakat fitrah ini untuk membantu orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar kita, dan itu tugas kita yang diberikan oleh Allah. Kelebihan harta yang Allah titipkan, harta mereka itu pada tangan kita. Jadi jangan kita sangka harta yang melimpah yang Allah berikan kepada kita itu murni seluruhnya untuk kita, tidak. Itu ada harta anak yatim, ada harta fakir miskin yang memang dititipkan di tangan kita untuk kita salurkan. Untuk kita salurkan. Luar biasa ketika ada orang-orang yang sangat peduli terhadap anak-anak yatim, khususnya anak-anak yatim yang memang kekurangan harta. Ini luar biasa. Memang ada anak yatim tapi peninggalan orang tuanya 7 turunan tidak habis-habis, niki ada. Dengan yatim lagu sugih niki ada. Nah tapi kebanyakan yatim di sekitar kita ini adalah orang anak yatim yang memang sangat membutuhkan pertolongan kita. Sampai Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah.
aku dengan orang yang senantiasa menyantuni anak yatim itu seperti ini di surga, kata Nabi. Seperti ini kedekatannya antara jari telunjuk dan jari tengah di surga. Saking dekatnya. Karena Nabi pun juga selalu menyantuni anak yatim, maka Nabi sayang dan cinta kepada orang-orang yang senantiasa menyantuni anak-anak yatim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kepada siapa zakat fitrah dibagikan. Kepada siapa zakat fitrah dibagikan? Yang pertama adalah kepada fakir. Kepada fakir, yakni adalah orang yang tak memiliki harta, tak memiliki pekerjaan sama sekali. Dia nggak punya harta dan dia nggak punya pekerjaan, atau memiliki keduanya namun tak mencukupi kebutuhan pokoknya. Maknanya ia memiliki harta kurang dari separuh kebutuhan pokoknya, maka dikatakan fakir. Dia nggak punya pekerjaan, dia tidak punya harta sama sekali, fakir. Atau punya pekerjaan, namun pekerjaannya menghasilkan gaji yang tak seberapa, tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Bahkan dia bisa berpuasa sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, karena memang tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Nah, ini masuk dalam kategori fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin ini adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang memenuhi kebutuhannya namun tidak sepenuhnya. Maksudnya ia mampu menghasilkan lebih dari separuh kebutuhan pokoknya. Misalkan dia bekerja, dia punya pekerjaan, tapi gaji yang dihasilkan adalah cukup untuk dirinya saja, bahkan anak istrinya tidak bisa, atau dia berikan kepada anak istrinya, untuk dirinya tidak ada, dan besok bingung tidak ada lagi yang dimakan. Nah, ini masuk kategori miskin. Kalau fakir itu lebih tinggi lagi, benar-benar tidak ada apa-apa, untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya tidak bisa, apalagi untuk yang hari besok. Kalau yang miskin masih ada pekerjaan, namun gaji yang didapatkan dari pekerjaan tersebut tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya, hanya sebagian atau lebih besar saja, dan besok sudah tidak ada lagi. Ini masuk kategori miskin, dan itu kita wajib mengeluarkan zakat fitrah baginya. Yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menarik zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak. Ini amil zakat. Ia mendapat zakat selama pemerintah tidak memberi gaji tertentu kepadanya, dari kas negara. Bila mendapatkan gaji, maka ia tidak berhak menerima zakat. Ini kategori amil zakat. Jadi amil zakat ini memang benar-benar orang yang ditugaskan untuk mengambil zakat dan menyalurkannya, dan itu tidak digaji, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Tapi kalau digaji oleh pemerintah, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat fitrah karena sudah ada upahnya tadi dari pemerintah. Ini amil zakat. Yang keempat adalah mu'allafati qulubuhum, atau mu'allaf, yang hatinya mu'allaf. Mu'allaf yang berhak menerima zakat ada 4 kategorinya. Yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah niatnya. Ini pertama, dia baru masuk Islam namun hatinya masih lemah untuk menerima Islam. Ini kategori mu'allaf pertama, tetap kita kasihkan zakat. Sekalipun kaya, sekalipun kaya, sekalipun berada, kalau mu'allaf hatinya dan masuk Islam sekalipun kaya, maka tetap dia mendapatkan hak zakat fitrah. Yang kedua adalah tokoh terpandang di kaumnya, yang ketika diberikan zakat diharapkan bisa menarik orang-orang sesamanya agar masuk Islam. Ini tokoh terpandang di kaumnya, yakni di kelompok mereka. Ini yang harapannya dengan zakat yang kita berikan kepadanya ini bisa menarik orang-orang yang ada di sekitarnya, karena memang dia tokoh, bisa menarik orang-orang yang di sekitarnya untuk masuk Islam. Ini kalau misalkan kita ingat kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bersama siapa niki? Zulaiha. Sulaiman dan Zulaiha itu luar biasa. Zulaiha ini
pemimpin, nggih. Raja juga atau ratu lah kita sebut, Zulaikha, nggih. Atau Bilqis. Zulaikha ini di Nabi Yusuf, nggih. Zulaikha Nabi Yusuf. Nah, Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ratu, nggih. Seorang ratu punya kerajaan yang tidak kalah megahnya dengan kerajaan milik Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman dengan kecerdasannya, yakni memegang ratunya. Begitu ratunya masuk Islam, maka seluruh anak buahnya, prajuritnya, pasukannya masuk Islam semua. Nah, sama dengan kita juga dalam Islam seperti itu. Ketika ada tokoh dari agama lain yang memang sudah tertarik untuk masuk Islam tapi belum mengucapkan kalimat syahadat, ini boleh saja kita kasihkan zakat fitrah agar hatinya lebih tertarik masuk Islam dan mengajak kaumnya, penduduknya, orang-orang sekitarnya untuk masuk Islam juga. Ini yang kedua. Yang ketiga, kategori mu'allaf adalah orang Islam yang memerangi atau memberikan peringatan atau takhwif. Takhwif ini yang memberikan rasa takut, ancaman pada mereka yang tak mau membayar zakat sehingga mau menyerahkannya pada pemerintah. Orang Islam yang memerangi atau memberikan peringatan atau takhwif pada mereka yang tak mau membayar zakat sehingga mau menyerahkannya pada pemerintah. Nah, ini dia tugasnya mirip seperti amil zakat. Nah, dialah salah satu yang memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Salah satunya dulu di zaman Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hal yang pertama kali dilakukan Abu Bakar yang paling besar gebrakannya setelah baginda Nabi wafat adalah muharabatu mani'iz zakah, yakni memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Dulu saat zaman Nabi masih hidup, orang-orang yang muslim masuk Islam tapi berat hatinya bayar zakat. Dulu pas ada Nabi masih berat hatinya bayar zakat. Begitu Nabi wafat, tidak mau lagi mengeluarkan zakat fitrah. Akhirnya ini Abu Bakar salah satu orang yang memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, termasuk zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya. Yang keempat adalah orang yang memerangi teman-temannya sendiri dari golongan orang kafir atau pemberontak. Ini semata-mata agar hatinya lembut, agar hatinya terima dengan Islam, bahwa Islam itu tidak ada paksaan, Islam itu tidak ada kekerasan. La ikraha fid din dalam Al-Quran. Tidak ada paksaan dalam agama, dan Islam juga bukan agama yang keras. Sehingga kita lihat nih di mana ada oknum-oknum yang rasa-rasanya akan menimbulkan kekerasan, itu bisa kita kasihkan zakat fitrah. Ini masuk dalam kategori mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang hatinya ingin masuk Islam atau sepenuhnya menerima Islam. Orang yang memerangi sesama muslim atau bahkan memerangi non muslim juga, yang tanpa ada alasan, ini hatinya keras terhadap Islam, maka harus dilembutkan hatinya, dilunakkan. Salah satunya adalah dengan kita berikan hak zakat fitrah. Yang selanjutnya, yang kelima adalah budak. Budak. Nah, ini budak mukhatab, yakni budak yang menjalin akad cicilan dengan tuannya untuk menebus dirinya dengan akad yang sah, maka ia berhak menerima zakat untuk membantunya menyelesaikan cicilan agar ia bisa merdeka. Ini sudah tidak ada perbudakan sekarang, jadi ini bisa dihapuskan, namun tetap ada hukumnya untuk budak. Selanjutnya adalah gharim. Gharim ini adalah orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Gharim ini orang yang memiliki hutang, orang yang memiliki banyak hutang dan terlilit hutang, namun dia berhutang bukan untuk maksiat. Ada orang-orang yang berhutang semata-mata untuk melakukan maksiat, naudzubillah, atau melakukan hal yang mubah juga tidak boleh. Maksud artinya bahwa dia tidak masuk dalam kategori gharim kalau dia berhutangnya untuk investasi, misalkan berhutangnya untuk membeli kemewahan-kemewahan dunia, walaupun itu mubah tetapi tidak masuk kategori gharim. Ini adalah orang yang berhutang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dia berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka orang yang terlilit hutang dan rasanya susah untuk membayar hutang karena memang kemampuannya kurang, nah ini berhak mendapatkan zakat fitrah. Siapa diantaranya orang yang gharim ini?
Yang pertama adalah orang yang berhutang guna menghentikan perseteruan antara dua kelompok. Dia rela berhutang untuk menghentikan konflik antara dua kelompok, dua kubu. Okay. Sampai dia terlilit oleh hutang, maka dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Yang kedua adalah orang yang berhutang karena untuk menjamu tamu, membangun masjid atau yang lainnya dari hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat. Ia berhak menerima zakat meskipun kaya, selama kekayaannya bukan berupa emas, perak atau uang. Okay. Kaya tapi bukan dengan emas, perak atau uang. Jadi orang yang terlilit hutang tapi untuk hal-hal yang positif, untuk kemaslahatan umat. Dia lihat di depan rumahnya jalanannya sudah bolong-bolong dan banyak terjadi kecelakaan di sana, misalkan. Okay. Dari pemerintah setempat tidak ada bantuan dan sebagainya. Akhirnya dia berinisiatif untuk menambal jalan itu dengan uangnya sendiri. Ternyata uangnya tidak cukup, ngutang. Akhirnya dengan bantuan pinjaman uangnya bisa jadi jalannya. Tapi dia susah untuk menyisir, bisa dicicil tapi susah, akan lama. Sekalipun dia kelihatan hartanya kaya, okay, maka tetap boleh mendapatkan zakat fitrah orang yang seperti itu. Okay. Kalau dia berhutangnya adalah untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Ini, okay. Dan tidak mungkin orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan hidup dan keluarganya, kecuali orang-orang yang sangat membutuhkan, yakni dalam kategori fakir miskin. Yang keempat adalah orang yang menanggung hutang orang lain. Ia berhak menerima zakat jika hutangnya telah jatuh tempo dan ia termasuk orang miskin. Begitu orang yang ditanggungnya, begitu pula dengan orang yang ditanggungnya. Orang yang menanggung hutang orang lain, misal seorang anak yang menanggung hutang bapaknya. Anaknya sudah menikah, sudah berkeluarga, tapi dia menanggung hutang orang tuanya miskin, dianya pas-pasan dan juga menanggung hutang orang tuanya, maka dia pun juga termasuk berhak mendapatkan zakat. Begitu juga orang yang ditanggung tadi, ini orang tuanya misalkan yang ditanggungi hutang, itu juga berhak menerima zakat karena tadi masih kekurangan harta. Yang selanjutnya adalah tentara al-ghuzah, ya, dari kata ghazwah, al-ghuzah, ini artinya tentara, orang yang mempersiapkan diri untuk berperang dan tidak menerima gaji dari pemerintah dalam buku negara. Ia berhak menerima zakat walaupun orang kaya, karena dia berkhidmat untuk umat, ya. Dia berkhidmat mengabdi untuk umat, tidak menerima upah gaji dari pemerintah. Nah, ini pun juga dapat menerima zakat sekalipun dia dalam kategori orang kaya. Yang selanjutnya ini adalah ibnu sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan atau hendak melakukan perjalanan namun tak memiliki bekal yang bisa mengantarkannya sampai ke daerahnya, maka ia berhak menerima zakat meskipun termasuk orang kaya di daerahnya. Ini orang yang dalam perjalanan, bekalnya habis dalam perjalanan, tidak ada apa-apa yang dibawa, maka dia berhak mendapatkan zakat fitrah sekalipun dia di kampungnya adalah orang kaya, tetapi dia masih dalam perjalanan. Nah, maka perjalanannya ini menjadi alasan dia mendapatkan zakat fitrah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok kita lanjut lagi tentang zakat fitrah dan rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was su'ba idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan muwafaqan hasanan ma'suma. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.